Semesta alam ceritakan kemegahan kuasa-Mu Tuhan, langitlah tatamu, bumi tumpuan kaki-Mu. Dalam topan badai Kau hadir, setiamu tak surut langkahku, tak goyah imanku. Selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan bergetarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Tiada tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu, hatiku percaya Kau tetaplah Allah. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Wow. Wow. Sukacita sekali ya pagi hari ini. Dan saya juga menyapa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah yang beribadah bersama dengan kita di sini. Shalom semuanya. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Amin. Luar biasa. Pagi hari ini ada kesempatan kita untuk bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang bersyukur dengan kondisi kita saat ini? Bersyukur dengan pandemi? Yes. Bersyukur dengan WFA? Bersyukur dengan WFO? Semuanya amin. Bersyukur dengan anak-anak yang daring. Darah tinggi. Saya juga mengalami Bapak Ibu luar biasa. Tapi di sini saya melihat bahwa Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Amin. Allah yang setia buat kita semua. Justru di saat ini saya merasakan bahwa saya lebih mengandalkan Tuhan. Lebih mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan syukur kita. Buat semua kejadian yang terjadi selama 1 tahun ini. Buat semua yang kita alami selama 1 tahun ini. Dan kami katakan kami mau bersyukur. Kami bersyukur buat keluarga kami. Kami mau bersyukur buat anak-anak kami. Kami bersyukur buat suami kami. Kami bersyukur buat istri kami. Kami bersyukur buat pekerjaan kami. Tidak ada satupun yang terlewat. Engkau Tuhan yang ambil kendali untuk seluruh hidup kami. Thank you Jesus. Begitu banyak hal yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Dan kami pagi hari mau menaikkan ucapan syukur kami.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. kasih-Mu sempurna Nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu. kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Dalam hidupku ku bersyukur. bersyukur Bapa, Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat suara kita, angkat tangan kita, angkat hati
Allah yang setia menemani hari-hari. dalam hidup Allah yang mengerti setiap apa yang kita butuhkan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ya Allah, kasih setiamu di dalam ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk semua yang kami miliki. Bahkan untuk semua yang belum kami miliki. Kami bersyukur Tuhan. Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat dan hebatnya kasih-Mu. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Dalam kondisi sesulit apapun Tuhan. Yes, Engkau ada Tuhan. Ya mungkin orang lain gak tahu, gak mengerti. Tapi Tuhan yang kami punya. Engkau tahu Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur. 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 Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kayak mau katakan, kayak mau melompat di tempat ini. Kayak mau bersuka cita. Yang datang dengan keluh kesah akan diubahkan menjadi sukacita. Yang datang Tuhan kalau ada yang sakit, kami berdoa sembuh di dalam nama Yesus. Yang ada di rumah sembuh di dalam nama Yesus. Kebaktian ini milik Engkau Tuhan. Otoritas penuh Yesus sebagai Raja Tuhan kami. Ada atas ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Wah, kemenangan ada di pihak kita, amin. Apapun yang menghadang langkah kita mau tetap maju di dalam Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian ini sama-sama yuk. Yang udah lama nggak joget, saatnya joget. Yang udah lama nggak lompat, yuk lompat yuk. Merah menghadang langkahku, musuh-musuh mengejar kakiku. Ku berharap kuat tanganmu, lepaskanku dari jerat musuh. Karena berlimpah janji Tuhan, amin.
kemuliaan demi kemuliaan. Woo! Allah yang luar biasa, yang kita puji hari ini, yang kita sembah pagi hari ini. Ya, kemana jemaat Tuhan? Kaulah gunung batu, kaulah tempatku berlindung, takkan tak goyah langkahku, karena ku pegang janjimu. Yesus, tak gentar hatiku, maju mengalahkan musuh, bangkit hatiku tak teguh, kemenangan di pihak kita. Kaulah gunung batu, kaulah tempatku berlindung, takkan tak goyah langkahku, karena ku pegang janjimu. Yesus, tak gentar hatiku, maju mengalahkan musuh, bangkit hatiku tak teguh, kemenangan di pihak kita. Yang Allah yang tak tertandingi namanya siapa? Yesus. Allah yang tak tertandingi namanya siapa? Yesus. Woo! Allah yang tak tertandingi yang ada di tempat ini. Ibu pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Thank you Jesus. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah yang kita lakukan tiap hari Minggu. Ini ibadah umum dan hari ini berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Sudah beberapa minggu kita mengalami PPKM darurat. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini tetap bahwa kita mengikuti ibadah ini di dalam roh dan kebenaran. Karena itu mari kita berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada. Semuanya kita dipimpin oleh Tuhan dan mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan beribadah mendengar firman Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada semua umat-Mu dimanapun berada, dan biarlah firman-Mu diwahyukan, diberi pengertian kepada kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik yang diminta untuk saya sampaikan pada hari ini adalah tentang menjadi serupa Kristus dalam hal kehidupan memberi. Dan saya akan sampaikan ini kepada kita mengutip kebenaran firman Tuhan. Nanti kita akan lihat yang diajarkan Tuhan Yesus tentang kehidupan memberi dan bagaimana teladan Yesus di dalam kehidupan memberi. Nah, prinsip memberi yang Tuhan Yesus ajarkan, mari kita lihat dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Ini menarik sekali. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih. Tetapi ketika saya merenungkan kebenaran-kebenarannya, saya lihat di sini adalah bukan semata-mata tentang kasih, tetapi tentang kasih dan kaitannya dengan kehidupan memberi. Nah, mari kita lihat dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 17 ini. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semuanya, dan silahkan membaca juga di Alkitabnya dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada hari ini. Inilah perintahku, kata Tuhan Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, ini kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang diajarkan Tuhan, dan mari kita lihat satu persatu kebenaran-kebenaran ini, dan ada 7 ayat dan saya akan mengupasnya satu persatu. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengasihi adalah perintah Tuhan. Ini bukan masalah perasaan, tapi perintah. Suatu perintah itu harus diikuti. Kalau tidak, kita namanya tidak taat kepada siapa yang memberi perintah itu. Banyak kita ingin untuk taat kepada Tuhan. Banyak kita dan saya yakin semua kita ya ingin taat kepada Tuhan. Kita belajar firman, kita rindu mengikuti kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan memberikan perintah kepada kita. Perintah itu adalah untuk saling mengasihi. Dan mengasihi, kalau itu perintah berarti kata kerja. Artinya kita berbuat, menyatakan kasih. Dan
bukan tergantung perasaan, tetapi tergantung kita mau memberi diri untuk mengasihi. Perasaan kadang muncul, yaitu ada belas kasihan, ada kecintaan, atau ada suatu rasa kasih yang muncul, bisa muncul itu. Tetapi di sisi lain kita harus lihat bahwa ini perintah Tuhan untuk kita saling mengasihi. Dan Tuhan mengatakan seperti aku telah mengasihimu. Jadi bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, demikian juga kita mengasihi orang lain. Nah, yang kedua adalah jadi kalau kita lihat di sini ini perintah, dan perintahnya itu adalah supaya kita mengasihi. Jadi dari sisi Tuhan adalah Dia kasih perintah, dari sisi kita adalah mengasihi, melakukan kasih itu. Nah, yang kedua kalau kita perhatikan adalah kasih itu adalah memberi. Dari ayat 13, Yohanes 15 ayat 13 ini dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kasih itu memberi. Seorang suami kalau mengasihi istri dan anak-anaknya harus memberi. Memberi diri, bekerja keras untuk menghidupi keluarga, memperhatikan hal-hal tertentu dan memberi untuk tanda dia kasih kepada istri dan anak-anaknya. Nah, tapi kalau Tuhan katakan untuk kita saling mengasihi di dalam gereja Tuhan, di dalam keluarga Tuhan, juga harus ada actionnya memberi. Karena Tuhan katakan kita mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Dan Dia katakan kasih yang terbesar adalah kasih seseorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan telah memberikan kasih itu bagi kita. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Dan nyawa itu adalah kehidupan. Oleh karena Dia memberikan nyawanya mati di atas kayu salib, kita beroleh kehidupan. Dan Tuhan ingin kita mengasihi satu dengan yang lain juga seperti Dia mengasihi kita. Jadi maka Tuhan ingin supaya kita juga berbuat memberi, karena kasih itu harus ada actionnya. Nah, kalau kita perhatikan Tuhan Yesus juga firman Tuhan juga mengatakan di Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Nah, Tuhan Yesus tadi mengatakan di ayat 13 Yohanes 15 itu bahwa kasih yang terbesar adalah memberikan nyawa bagi sahabat-sahabat. Dan sebenarnya kalau Dia memberikan nyawanya, maka kasihnya itu sudah kasih yang terbesar. Karena itu tidak mungkin yang lain tidak dikaruniakan bagi kita. Jadi kalau ada yang sedang sakit, tidak mungkin kesembuhan tidak dikaruniakan. Kalau ada yang sedang mengalami kesusahan, tidak mungkin dia tidak memberi pertolongan. Karena apa? Karena kasih yang terbesar adalah memberikan nyawa, sudah Dia berikan. Apalagi yang lain. Dan Roma 8 ayat 32 mengatakan kalau anaknya sendiri Yesus diberikan oleh Bapa, nggak mungkin kita tidak dikaruniakan hal-hal yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah dari ayat 14, bahwa kamu adalah sahabatku, kata Tuhan, jikalau kamu berbuat apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau kita mengasihi, dan kasih itu kita tunjukkan dalam action memberi, tindakan memberi. Yang memberi, kalau Tuhan Yesus memberikan nyawa, sudah segala-galanya itu, penebusan kita. Tetapi dalam kehidupan ini ada mungkin kita memberi yang lebih rendah daripada itu. Sama seperti Tuhan, selain Dia memberikan nyawa, apalagi yang lain. Selain Dia memberikan dirinya menebus kita, apalagi yang lain. Tidak mungkin tidak diberikan. Nah, demikian juga kita kepada orang-orang yang kita kasihi, Tuhan katakan harusnya seorang sahabat bisa memberikan nyawanya, apalagi sekedar duitnya, apalagi sekedar hal-hal yang mampu kita berikan, yang kita mempunyainya.
Nah, lalu kalau berbuat memberi itu, firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita menjadi sahabat Tuhan. Kamu adalah sahabatku, kata Tuhan. Jadi orang yang memberi itu menjadi sahabat Tuhan. Nah, orang yang memberi itu menjadi, kalau sahabat itu teman karib daripada Tuhan. Nah, jadi ini penting sekali kita lihat bahwa Tuhan memperlakukan kita jadi sahabat kalau kita menunjukkan action memberi dalam kehidupan kita oleh karena kita mengikuti perintah Tuhan untuk mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang selanjutnya adalah dikatakan di ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab kamu tidak tahu sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Jadi kalau seorang sahabat itu, kata Tuhan, diperlakukan Tuhan, itu dia memberitahu apa yang dia dengar dari Bapa. Dia beritahu jadi apa yang Yesus dengar dari Bapa diberitahu kepada para sahabatnya. Dan ini suatu kebenaran yang luar biasa. Jadi dari sisi Tuhan, dia akan memberitahu kepada sahabatnya. Dia mau apa-apa dia kasih tahu. Dan saya waktu merenungkan ini melihat bahwa kalau kita menjadi sahabat Tuhan, maka kita banyak mendapatkan pemberitahuan macam-macam hal kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang penuh hikmat. Dan dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, di mana ada banyak hal yang membingungkan dalam melakukan segala sesuatu akibat pandemi ini, Tuhan ingin bahwa kita menjadi sahabatnya. Kalau kita mau penuh hikmat. Karena seorang sahabat diberitahu oleh Bapa diberitahu oleh Tuhan Yesus apa yang dia dengar dari Bapa. Dan karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau ingin penuh hikmat dalam berbagai situasi kehidupan ini, maka jadilah sahabat Tuhan. Dan bagaimana menjadi sahabat Tuhan? Rajinlah memberi. Yang digerakkan oleh karena kita mengasihi, mengikuti perintah Tuhan untuk mengasihi. Mengasihi orang-orang yang sedang membutuhkan, mengasihi orang-orang yang sedang susah, mengasihi orang-orang yang sedang menderita, mengasihi orang-orang yang sedang sakit. Sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang sakit kena COVID, banyak saudara-saudara kita yang terdampak karena COVID. Apakah ketika kita mendengar itu, aduh kasihan ya. Kasihan itu sekedar perasaan. Tapi Tuhan ingin kita bertindak mengasihi, melakukan perintah Tuhan. Dan mengasihi itu adalah dengan cara ada action memberi. Kalau kita mengasihi rumah Tuhan, kita rindu gereja ini menjadi gereja yang bisa melayani dengan baik. Tetapi tidak cukup sekedar, waduh sayang ya gereja ini begini-begini aja. Nggak cukup rasa sayang begitu. Tetapi lakukan perintah Tuhan, mengasihi. Mengasihi actionnya apa? Apa yang kau bisa beri supaya gereja ini bertumbuh, berkembang. Apa yang kau bisa beri supaya fasilitas gereja bisa lebih lengkap untuk melayani. Apa yang kau bisa beri supaya pelayanan misi berkembang dengan baik. Jadi saudaraku, Tuhan ingin kita mengalami itu. Nah, kalau kita lakukan itu, janji Tuhan kita sahabat. Dan seorang sahabat akan diberitahu berbagai hal. Jadi kalau ada yang kurang mengalami pewahyuan Tuhan, waktu saya renungkan ini, wah jangan-jangan kalau saya kurang mengalami pewahyuan Tuhan, jangan-jangan saya kurang memberinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hal yang kita rindukan untuk kita klik betul ajaran Tuhan tentang memberi dan kaitannya dengan perintah untuk mengasihi. Nah, berikutnya adalah ayat 16 yang kelima. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ayat ini ayat yang sering sekali kita kutip, bahwa kita berbuah karena sudah dipilih Tuhan. Kita menjadi orang yang hidupnya berbuah tetap. Dan semua kita rindu berbuah tetap. Tetapi kalau kita lihat secara lengkap Tuhan sedang mengajarkan hal ini, kita lihat nih kaitan-kaitannya.
Perintah untuk mengasihi, lakukan kasih itu dengan tindakan nyata memberi. Dan kalau kita melakukan itu, kita dianggap Tuhan sebagai sahabat, dan sebagai sahabat diwahyukan banyak hal, dan kemudian kita akan penuh hikmat. Dan kalau kita penuh hikmat, maka kalau ketika kita pergi, kita berbuah. Karena orang yang penuh hikmatlah yang akan berhasil. Orang yang penuh hikmatlah yang akan bisa menyelesaikan banyak persoalan. Orang yang penuh hikmatlah yang bisnisnya bisa berkembang. Orang yang penuh hikmatlah yang karirnya bisa sangat bagus. Orang yang penuh hikmatlah yang bisa berbisnis dengan cara-cara yang luar biasa dituntun Tuhan. Orang yang penuh hikmatlah yang bisa menyelesaikan berbagai masalah di dalam pelayanan. Kalau engkau seorang full timer, hikmat Tuhan akan menuntun engkau menyelesaikan banyak persoalan, banyak pergumulan. Dan itu membuat engkau hidup berbuah. Dan hidup yang berbuah itu akan membuat engkau terus-menerus mengalami Tuhan dalam hidupmu. Dan saudaraku, jadi ini satu rangkaian. Satu rangkaian. Dan yang keenam, ya, di ayat ke-16 ini juga dikatakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi pergi berbuah itu karena ditetapkan Tuhan. Dan kemudian orang yang ditetapkan Tuhan ini hidupnya berbuah, Tuhan janji bahwa ya kalau dia berdoa Tuhan memberi jawaban. Nah, ini saudaraku luar biasa ya. Ya, janji Tuhan ini luar biasa sekali. Doa-doamu dijawab Tuhan. Nah, kalau doa dijawab Tuhan terus menerus, maka ya akan menjadi hidupnya buahnya banyak, berbuah tetap. Karena doanya selalu dijawab. Saya merenungkan kebenaran ini, waduh luar biasa sekali. Ya, indah sekali saudaraku. Jadi, mari kita perhatikan, kita diperintahkan Tuhan untuk mengasihi. Mengasihi itu tidak sekedar perasaan, tetapi ada aksi, ada tindakan apa yang bisa kita berikan. Kalau hari-hari ini engkau tidak punya uang banyak, hanya punya uang 1.000 rupiah pun atau 5.000 rupiah pun, Tuhan menghargai itu. Sama seperti persembahan seorang janda di bait Allah yang Tuhan katakan dia mempersembahkan lebih banyak daripada yang lain. Karena dari apa yang dia miliki, dia berikan kepada Tuhan. Saya juga dalam hidup ini tidak langsung mengalami hidup yang seperti sekarang ini. Kalau yang mengenal saya mungkin bilang, waduh enak, Bang Tony mah enak aja ngomong. Bang Tony kan ya pekerjaannya bagus, kelihatannya gajinya bagus, dan bisa beli ini, bisa beli itu. Jadi kalau memberi, ya wajarlah dia memberi seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lihat saya hari ini. Jangan lihat istri saya hari ini. Saya mengalami masa-masa tidak punya apa-apa. Tidak bisa beli pakaian yang bagus-bagus. Istri saya juga mengalami sesudah kami nikah hari-hari air mata. Ketika gajinya itu sangat kecil dibanding gaji orang yang jabatannya setara dia. Hanya 1/3. Dia tahu karena dia HRD. Tetapi sebagai seorang HRD, dia merasa tidak etis untuk protes tentang gaji. Namun dalam keadaan seperti itu, kami harus mengatur keuangan, dan ketika ada keluarga besar yang butuh, ketika ada pelayanan yang butuh, ketika ada seseorang yang datang memohon bantuan, kami harus doakan, dan kalau Tuhan suruh ya kami harus melakukan tindakan. Ya, dalam masa-masa itu kadang-kadang air mata juga ada. Tidak langsung, tetapi ketika menghidupi ini, saya akhirnya merasa ketika lihat ayat ini saya baru dapat pewahyuan kebenaran dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 17 ini, baru saya dapatkan
waktu saya lihat, saya merasa benar, hidup saya dituntun Tuhan, hidup istri saya dituntun Tuhan. Ada banyak hal Tuhan memberitahu kami tentang banyak situasi dan kondisi, dan itu yang membuat pekerjaan kami diberkati. Itu yang membuat kami dalam pekerjaan penuh hikmat, dan itu yang membuat kami bertindak dan berbuah. Dalam pelayanan juga demikian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa yang kau punyai hari ini? Tuhan ingin engkau menghidupi kebenaran ini. Nanti renungkan kembali kebenaran-kebenaran ini. Dan ayat 17-nya ini mengulang ayat 12. Tuhan katakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi Tuhan menganggap ini perintah penting kalau diulang, ya. Kalau diulang itu berarti perintah penting. Tuhan bilang kasihilah seorang akan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak hal yang kita lihat jeritan orang di depan mata. Dan saya misalnya, ya ini saya sharing sedikit kesaksian sebelum PPKM darurat diberitahu oleh pemerintah, diumumkan pemerintah. Ketika membaca data-data dan diskusi dengan orang-orang yang ahli di bidangnya, baca-baca berita. Nah, ini bedanya, saudaraku. Beberapa anak-anak Tuhan takut baca berita. Baca berita itu jangan kena ke perasaanmu, tetapi baca berita untuk engkau mengetahui fakta dan data, lalu bawa kepada Tuhan. Saya ketika baca berita dan diskusi dengan beberapa orang dan baca prediksi daripada para ahli sebelum PPKM darurat, dan saya udah akhirnya melihat bahwa secara statistik, secara analisis sistem dynamic, kalau yang pernah belajar sistem thinking, maka proyeksinya ini akan semakin meningkat yang terkena COVID. Dan kalau itu terjadi akan banyak jemaat yang juga terkena. Nah, sebelum terkena itu saya akhirnya berkata kepada para penatua, kita harus lakukan sesuatu. Dan saya berdoa kepada Tuhan, what must I do dear Lord? Saya minta, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan memberitahu. Tuhan memberi hikmatnya. Dan saya sudah dapatkan hikmatnya itu, saya ajak beberapa orang. Ya, dokter-dokter kita bersedia, Dokter Datu, Dokter Linda, Dokter Rudi, dan akhirnya kita rapat malam-malam dan beberapa anak-anak muda juga termasuk akhirnya Bang Icel, Bang Joshua ikutan, ya, dan juga Bang Sudung kemudian ikutan, ya, beberapa orang, ya, Bang Richard di awal-awal yang paling awal juga ikut. Kita rapat malam-malam, kita susun sistemnya, dan Tuhan kasih hikmat sistemnya. Kenapa? Itu kita lakukan karena kita mau jadi sahabat Tuhan. Kita mau menolong, memberi diri, memberi kompetensi kita, keahlian kita, memberi uang kita untuk menolong orang-orang yang sakit, yang belum muncul. Dan kemudian kita susun dengan hikmat Tuhan. Jadilah PPC 19, pendukung pejuang C19. Dan hari ini sudah di atas 50 orang yang dilayani. Sudah 60 orang yang dilayani masuk ke dalam sistem ini. Kalau 3 dokter kita tidak dibangun sistem ini, dokter itu akan kelabakan melayani, menangani. Tetapi dengan sistem kerja dan ada beberapa relawan-relawan yang ikut serta, maka kita bisa layani sampai 60 orang sampai hari ini. Dan bahkan ada suatu institusi yang 500 lebih karyawannya terpapar COVID, tidak bisa mendapatkan akses di tempat lain, sempat meminta kepada kita untuk masuk ke sistem kita. Tapi kita masih menimbang bagaimana untuk bisa melakukan itu supaya tetap kapasitas yang ada bisa menolong jemaat yang kita layani dan keluarga-keluarganya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu hikmat. Dan itu datang karena kita dianggap Tuhan sahabat, dia beritahu. Dan itu karena Tuhan melihat kita mau memberi.
Karena itu mari Bapak Ibu Saudaraku, beri dirimu untuk memberi kepada orang lain, untuk memberi apa yang kau punyai, untuk menolong banyak orang, untuk memberi dirimu bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, dalam gereja Tuhan. Kalau engkau juga terlibat dan rindu untuk mendukung GKKD Center, berapa uang yang kau punya atau bisnismu, dedikasikan untuk itu. Tuhan akan kasih engkau hikmat berbisnis dengan cara Tuhan, dan Dia akan beritahu engkau. Itu yang Tuhan ingin lakukan hari-hari ini kepada kita umatnya. Nah, jadi ini perintahnya, dan ya perintah itu actionnya memberi, dan kalau itu dilakukan maka rentetan ini akan terjadi. Mari saudaraku, lakukanlah semuanya di dalam Tuhan dengan kasih dan anugerah Tuhan. Ya, nah saya ingin kita lihat bagaimana cara Tuhan Yesus ya waktu Dia memberi ya, cara Tuhan Yesus memberi ya. Pertama adalah Yesus memberi nyawanya pada waktu yang sudah ditentukan. Yesus memberi nyawanya pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, kalau kita memberi pun tanya Tuhan, kapan waktunya Tuhan? Sebelum waktunya untuk disalib, Yesus ketika tahu ada bahaya, Dia mengelak. Nanti bisa baca di Matius 12 ayat 14 sampai 15. Jadi kalau belum waktunya, ya jangan menantang, jangan juga melakukan. Nah, kalau engkau merasa bahwa ini waktunya engkau disuruh Tuhan menolong seseorang, lakukan. Kalau Tuhan katakan belum waktunya, jangan lakukan. Dengarkan, karena itu adalah ketaatan kepada Tuhan. Nah, Yesus itu melakukan karena ketaatan kepada kehendak Bapa. Tuhan Yesus melakukan karena ketaatan kepada kehendak Bapa, dan itu tidak terpengaruh perkataan Petrus. Petrus waktu pertama Tuhan Yesus memberitahu tentang Dia akan disalib, Dia memberitahu kepada murid-muridnya, dan sempat Petrus bilang, wah jangan, itu tidak akan mungkin terjadi ya. Jadi Petrus bilang enggak begitu gitu ya. Yesus bilang, enyah engkau iblis. Dia tidak mau dengerin apa yang kata Petrus. Nah, kalau kita memberi yang digerakkan Tuhan, tanya Tuhan, dan ketika Tuhan suruh itu lakukan karena dengar Tuhan yang suruh. Apa kata orang jangan dipedulikan ya. Karena engkau karena taat kepada Bapa, sama seperti Yesus mati di kayu salib karena taat kepada Bapa. Kemudian tidak terpengaruh permufakatan imam-imam. Jadi waktu Yesus sudah mendekati waktunya, imam-imam mau menangkap Dia, ya Dia nggak gentar lagi. Dia tetap tahu ini sudah waktunya. Dan kemudian tidak terpengaruh perasaan. Nah, memang waktu Yesus ada di dunia ini, Dia tetap Allah 100%, tetapi Dia manusia 100%. Dia mengosongkan keilahiannya dan hidup sebagai manusia. Dan waktu sebagai manusia sama seperti kita, Dia bisa merasakan kepedihan dan ketakutan, dan ada kegentaran, dan itu diselesaikannya di Taman Getsemane. Waktu Dia berdoa di Taman Getsemane, Bapa, jika bisa, jikalau bisa biarlah cawan ini lalu. Tetapi yang kedua kali Dia berkata dalam doanya dibalik, bukan jikalau bisa biarlah cawan ini lalu, tetapi jikalau cawan ini tidak bisa lalu, jadilah kehendak-Mu. Dia menyerah kepada kehendak Bapa. Dan itu yang juga Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan suruh kita memberi itu bisa jumlahnya tuh menggentarkan hati. Saya beberapa kali mengalami, waduh Tuhan, sejumlah itu Tuhan, waduh. Ya, saya pernah waktu doa malam-malam, Tuhan suruh untuk memberi kepada seorang hamba Tuhan dalam jumlah yang besar. Saya bilang istri saya, Tuhan gerakkan untuk ngasih ini. Terus ngasihnya untuk keperluan apa? Enggak tahu, pokoknya kasih aja, terserah Dia digunakan untuk apa. Dan waktu itu berat, tapi kami berdoa dan akhirnya kita putuskan kita kasih. Memberi bukan karena tergantung perasaan. Kalau perasaan mah berat sebenarnya. Waktu untuk GKKD Center juga ketika Tuhan gerakkan untuk memberi berapa, waduh saya enggak langsung iya tuh.
Ini masih manusia gitu ya. Ada hitung-hitungan manusiawinya muncul. Tapi datang kepada Tuhan, akhirnya bertindak beri juga. Dan ketika sudah menyatakan itu, kemudian istri saya bilang, Dedi, panggilnya ayah Dedi, kita berikan ya untuk sesuatu di GKKD Center, mau beli sesuatu. Saya kaget. Berapa duit lagi nih? Tadi udah persembahan dalam bentuk uang sudah, sekarang istri saya minta dalam bentuk barang. Saya nggak langsung iyakan, tapi bawa kepada Tuhan. Akhirnya putuskan juga. Jadi memberi seperti Yesus ajarkan dan contohkan adalah tidak terpengaruh perasaan, dan kalau perasaan kita berat, selesaikan di Getsemani kita. Dan tidak terpengaruh cercaan, siksaan dari para prajurit Romawi. Ketika kita memberi, mungkin uang kita kemudian habis, akan muncul tuduhan ketika berkat belum datang, muncul tuduhan dari iblis, kamu begini, kamu begini, lihat tuh hidupmu susah. Dan saya sempat dicerca, disiksa perasaan saya oleh hal seperti itu, sampai akhirnya Tuhan kasih jaminan, dan sesudah itu suara yang menuduh-nuduh dan membuat goyah iman itu padam dengan sendirinya. Dan itu yang Tuhan inginkan kita selesaikan di Getsemani kita, dan kita dengar suara yang Dia sampaikan kepada kita, dan kita taat karena itu. Dan tidak terpengaruh ketidaksetiaan murid-muridnya. Ya, waktu Yesus menyerahkan nyawanya sebagai tanda kasihnya, memberi nyawanya di atas kayu salib, semua murid-murid meninggalkan Dia kecuali Yohanes. Dan juga ketika itu orang-orang yang sudah disembuhkan, kemana mereka semuanya? Semua pergi. Ketika engkau memberi, belum tentu orang yang engkau tolong akan datang kepadamu ketika engkau membutuhkan untuk diperhatikan. Belum tentu ada yang menolongmu, tetapi pada waktu itulah diuji apakah engkau memberi selama ini karena taat kepada Bapa Surgawi yang memberikan perintah untuk engkau mengasihi. Karena taat kepada Tuhan yang sudah memberi nyawanya bagimu, yang memberi perintah saling mengasihi. Atau engkau sebenarnya ingin dibalas sama orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak pemberian-pemberian yang kami lakukan, kami tidak dapatkan balasnya dari orang yang kami beri. Saya kadang-kadang sempat gitu ya. Tetapi ketika itu akhirnya istri saya ingatkan, dan saya juga sadar bahwa saya nggak boleh begitu. Saya harus dengar suara Tuhan, dan saya harus fokus kepada Tuhan, dan tidak boleh ada sedikit pun kekecewaan. Yesus di atas kayu salib tidak ada kekecewaan, dan Dia hanya berkata, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat. Dia mengampuni semua. Dan itu yang Tuhan inginkan kita miliki dalam ketaatan kita, mengasihi dan memberi. Nah, Yesus taat karena percaya kepada Bapanya. Sikap Allah Bapa kepada Tuhan Yesus bagaimana? Sikap Allah Bapa kepada Tuhan Yesus adalah, Bapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi karena Tuhan Yesus mau memberi nyawanya, taat kepada Bapa, maka Dia dikasihi Bapa. Lalu juga di Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan, itu sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi Dia menerima nama di atas segala nama, nama yang punya otoritas. Dan kemudian segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu yang diterima. Dan demikian juga bagi kita, tadi Tuhan sudah janjikan setiap doa kita dijawab oleh Tuhan, dan kita diberi pewahyuan oleh Tuhan. Dan sebagai penutup, ya, kita tahu pemberian terbesar Allah Bapa yang sudah diberikan bagi kita adalah Ia memberikan nyawa anaknya, Dia memberikan anaknya Yesus mati bagi kita. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan
beroleh hidup yang kekal. Itu pemberian terbesar yang diberikan Bapa kepada kita untuk menebus kita. Dan pemberian terbesar Yesus sudah berikan adalah Ia memberikan nyawanya di atas kayu salib, ganti dosa kita. Dan itu tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat 13 bahwa kasih yang terbesar memberikan nyawa. Pertanyaannya, apa pemberian terbesar yang sudah kita berikan? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi suami-suami, bagi keluargamu? Apakah istri sudah memberikan yang terbaik bagi suamimu dan anak-anakmu? Apakah sebagai umat Tuhan kita sudah memberikan yang terbaik untuk gereja Tuhan? Apakah kita dalam melayani Tuhan sudah memberikan yang terbaik sesuai dengan panggilan kita? Dia sudah memberi karena kasih dan ketaatan kepada Bapa. Karena itu mari kita memberi karena kasih dan ketaatan kepada Yesus. Tuhan ingin kita lakukan itu. Dan saya rindu bahwa kita semuanya hari-hari seperti sekarang ini, masa yang sukar, ada banyak orang yang membutuhkan sesuatu. Mari kita bertindak, berbuat sesuatu. Apa yang bisa kita berikan? Tenagakah, pikirankah, uang yang kecil sekalipun, mari kita berikan. Dan saya ingin menyampaikan satu kesaksian sebagai penutup kepada kita semuanya bahwa bagi orang yang melakukan semua itu betul bahwa Tuhan akan memberkatinya, doanya akan dijawab. Saya ingin ada dua kesaksian. Yang pertama adalah saya sakit yang mirip COVID walaupun PCR-nya negatif di bulan Februari, pertengahan Februari yang lalu. Sesudah sembuh dari sakit itu, karena makan macam-macam obat, fisik saya menurun, linu-linu, otot-otot dan kaki saya sampai sempat tidak bisa, sulit untuk berdiri. Dan kemudian sesudah itu mulai membaik, tapi kemudian tangan yang paling lama, singkat cerita, sempat pindah-pindah sakitnya, singkat cerita yang paling lama adalah tangan ini, tangan kanan, ya, tangan kanan. Bayangkan saja kalau saya pakai baju atau pakai kaos, kan tangan ini agak ketekuk sedikit masuk ke lengan pakaian, itu sakitnya luar biasa. Dan kalau saya duduk kelamaan dalam satu posisi, semua di sini ini sakit luar biasa. Dan pada waktu itu kita udah coba macam-macam, makan vitamin ini segala macam, udah doa, tetap ya hilang muncul. Nah, tapi juga pakai baju itu masih kesakitan. Sampai anak saya sempat pernah, saya waktu mau buka kaos kesakitan, lalu saya bilang ke anak saya, Daniela, tolong bantuin Dedi, pelan-pelan, ini sakit loh kalau kamu narik kaos Dedi terlalu cepat. Dia sampai bingung-bingung, waduh ini bapak saya sakit apa begini. Nah, ketika akhir Juni Tuhan berikan hikmat untuk menyusun PPC 19, rapat-rapat dengan teman-teman tim yang ada sampai malam. Saya karena kasih terhadap orang-orang yang akan yang terkena sakit nantinya atau yang sudah terkena sakit, saya paksakan diri saya menyusun konsepnya sampai tengah malam, rapat dengan teman-teman PPC 19, dan setelah itu nyusun sendiri lagi, dan kurang tidur. Tetapi beberapa hari kemudian ketika saya buka baju, enggak sakit nih tangan. Waktu saya buka kaos, enggak kerasa sakit. Saya sampai teriak di kamar mandi, bilang ke istri saya, ini saya hari ini buka kaos nih enggak sakit. Saya bilang, puji Tuhan, kata istri saya. Nah, tapi saya kemudian merenung, ya itu berkat yang Tuhan berikan karena saya memperhatikan orang yang sakit. Sakit saya pun dilenyapkan oleh Tuhan. Nah, ketika dalam masa-masa sedang menyusun konsep PPC 19 itu, ada seseorang nelpon saya. Lalu orang itu berkata,
brother, dia bilang, saya ini baru diangkat suatu lembaga di Amerika untuk menjadi direktur. Nah, saya mungkin supaya nggak terlalu begitu jelas, karena ini sifatnya masih dalam proses. Saya diangkat jadi direktur. Saya ingin melibatkan kamu. Wah, saya masih kerja, saya bilang. Nah, lalu dia bilang, dan malam ini sorry saya nggak bisa telepon lama-lama, saya sedang rapat. Loh, kamu rapat apa? Saya rapat, saya jelaskan PPC 19 itu apa. Dia kaget. Waduh, itu kamu membuat program seperti itu berarti kamu nolongin orang yang susah. Ya betul, saya bilang. Lalu dia bilang, waduh, berarti kamu harus menjadi orang yang kuat supaya bisa nolong orang yang lemah. Ya, saya kuat dalam Tuhan. Wah, kalau begitu saya harus bisa saya berdoa supaya Tuhan memberkatimu, supaya kamu diberkati dengan berbagai hal, sehingga kamu menjadi orang yang terus bisa menolong orang lain. Lalu akhirnya dia cerita singkat dan teleponnya ditutup karena saya masih rapat. Nah, tetapi bagi saya terlepas daripada apapun yang diomongkan dia tentang proyek dia atau jabatan dia di Amerika, di perusahaan Amerika itu, tetapi bagi saya itu adalah suatu pemberitahuan dari Tuhan bahwa kalau saya mau memberi diri, menolong orang lain, prinsipnya orang kuat menolong orang lemah, maka Tuhan akan membuat saya kuat. Orang yang punya uang memberi kepada yang tidak punya uang, Tuhan akan memberi saya uang supaya saya bisa memberi. Orang sehat menolong orang yang sakit, Tuhan menyembuhkan sakit saya. Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan juga akan lakukan hal yang sama bagimu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah dengar firman-Mu. Prinsipnya sudah kami dengar, yaitu Tuhan memberi perintah untuk kami mengasihi. Dan kasih itu dilakukan dalam tindakan nyata, yaitu memberi. Dan kalau kami rajin memberi, kami sahabat Tuhan. Memberi dengan cara Yesus memberi, tepat pada waktunya, tidak melihat apa kata orang, dan kami mengalahkan perasaan kami sendiri, memikul salib kami, memberi karena ketaatan kepada Bapa, kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan ketika kami taat melakukan itu, kami juga dilindungi daripada segala serangan-serangan dari iblis yang menuduh, menggoyahkan iman. Kami memandang kepada Bapa, dan Bapa yang baik menjanjikan untuk mengembalikan semuanya. Dan Bapa yang baik, Tuhan kami yang baik, menjadikan kami sahabat. Dan sahabat diberitahu, diberi pengilhaman, diberi pewahyuan. Biarlah itu terjadi bagi umat-Mu, anak-anak-Mu semua Tuhan. Aku berdoa pada pagi hari ini supaya Tuhan memberikan pewahyuan tentang perintah mengasihi, untuk mengasihi seperti yang Tuhan suruhkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah semua umat-Mu melakukan kasih, bukan dengan perkataan tetapi dengan perbuatan, memberi apa yang Tuhan suruh untuk diberi, memberi apa yang Tuhan perintahkan untuk diberi, memberi apa yang mereka punya yang Tuhan tetapkan, Tuhan ilhamkan, Tuhan beritahukan, Tuhan suarakan untuk diberi. Dan biarlah umat-Mu melakukan itu dalam ketaatan kepada perintah Tuhan, bukan melihat manusia, bukan melihat kata orang, bukan melihat keadaan, bukan melihat perasaan. Dan biarlah kalau kami masih goyah, anak-anak-Mu masih goyah, biarlah itu diselesaikan di taman Getsemane-nya, di dalam doa. Dan biarlah saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya anak-anak-Mu yang saat ini Engkau sedang berbicara kepada mereka, kuatkan dan teguhkan hati mereka untuk berjalan di dalam jalan ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka mengalami pewahyuan terus di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, sehingga hidup mereka berbuah, hidup mereka berhasil karena penuh hikmat. Dan biarlah itu membuat doa-doa mereka didengar Tuhan, dan membuat hidup mereka berbuah lebat,
berbuah yang tetap dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah gerejamu penuh dengan orang-orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mau berdoa buat yang sakit hari ini. Kalau ada yang sakit atau punya pergumulan akibat COVID hari ini, Bapa Surgawi, Tuhan Engkau yang menolong yang sakit, Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuat semuanya memandang kepada Tuhan dan tegar menghadapi situasi ini. Dan biarlah iman mereka dibangkitkan dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya pergumulannya diselesaikan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk PPC 19 dan seluruh relawan-relawannya. Tuhan berkati untuk melayani saudara-saudara kami yang terkena COVID. Bahkan kami berdoa supaya kami bisa melayani orang-orang yang belum kenal Tuhan untuk mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kita tutup ibadah ini, kiranya berkat daripada Bapa Surgawi, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dan menuntun kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Salam.